Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia calon guru penggerak Angkatan 4 di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Nina Maga dari SMA Negeri 1 Raha, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan bagaimanakah kita mendidik seorang siswa. Jadi tugas ini merupakan tugas pada modul 1, yaitu 1.A.9 mengenai koneksi antar materi. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah pada suatu negara merupakan proses penting dari peradaban. Tentunya hal ini tidak terlepas dari perjuangan pendahulu kita dalam memperjuangkan hak setiap bangsa untuk keluar dari pembunuhan yang merupakan warisan terburuk dari kolonialisme. Berbicara tentang perjuangan dari dunia pendidikan, tentunya tidak terlepas dari tokoh penting pendidikan kita, yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau biasa kita sebut dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Mulanya beliau adalah seorang politikus. Dalam perjalanannya seorang politikus, dia bertemu dengan dua orang tokoh dunia yang sangat hebat. Yang pertama adalah Frederick William August. Dia mempunyai gagasan bahwa permainan adalah sebagai media pembelajaran dan gagasan untuk seorang anak. Yang kedua adalah Maria Montessori. Maria Montessori memberikan gambaran bahwa kemerdekaan kepada anak-anak untuk belajar itu sangat penting. Artinya setiap anak diberikan kebebasan dan dituntun sesuai dengan bakat dan minat yang dia miliki. Inilah yang menjadi dasar berpikir Bapak Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa didirikan sebagai awal pembentukan karakter Bumi Putra pelajar di Indonesia yang menentang sistem pendidikan pada masa kolonial yang sangat menekan hanya untuk menghasilkan kaum yang siap bekerja. Perguruan Taman Siswa merupakan pedoman bagi seorang guru untuk mendidik dan mengajar muridnya. Pada perguruan Taman Siswa, kita mengenal adanya unsur Patra Triloka. Unsur Patra Triloka adalah dasar bagi seorang guru untuk mendidik dan mengajar muridnya. Dasar Patra Triloka terbagi atas 3. Yang pertama adalah Ingar Susung Tolodo, artinya ketika berada di depan, seorang guru mampu menjadi teladan atau memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Yang kedua adalah Ingmadia Mangkarsa, artinya ketika berada di tengah, seorang guru mampu membangun semangat. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, artinya ketika berada di belakang, seorang guru mampu mendukung siswanya. Berikut, selain Patra Triloka, Ki Hajar Dewantara juga menguatkan namanya Tripusat Pendidikan. Kesempurnaan pendidikan dalam masyarakat akan terwujud apabila orang tua, guru, tokoh masyarakat, anak atau pemuda saling berkolaborasi. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya kolaborasi maka akan menciptakan tripusat pendidikan yang nantinya akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter seperti yang telah digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Susung Tolodo, artinya pemimpin yang mampu memberikan contoh. Yang kedua adalah Ingmadia Mangkarsa, artinya pemimpin yang mampu menjadi penuntun. Kemudian yang berikut adalah Tutwuri Handayani, artinya ketika seorang pemimpin berada di belakang maka dia mampu memberikan dorongan. Keterkaitan antara pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dengan peran kita sebagai seorang guru pada modul 1.1. Ada 3 jenis pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, apakah yang saya percayai yang terjadi di kelas pada saat saya mengajar sebelum saya mempelajari modul 1 ini? Yang pertama, murid saya harus menguasai semua materi yang saya ajarkan. Dan yang kedua, pembelajaran hanya berpusat kepada saya, itu sebagai seorang pendidik. Yang ketiga adalah murid harus memahami semua materi ajar yang saya ajarkan, artinya kita mengejar target kurikulum. Dan yang keempat adalah hanya kognitif yang kita perhatikan, kita tidak perhatikan kedua aspek yang lain yang sangat penting, yaitu afektif, sikap, dan yang kedua adalah psikomotor atau keterampilan. Pertanyaan kedua yang perlu kita jawab adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah mindset bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Jadi kita tidak lagi bisa menerapkan
guru adalah sebagai pusat, dan murid tidak bisa kita jadikan sebagai objek. Murid harus dijadikan sebagai subjek. Yang kedua adalah sebagai pendidik harus lebih cermat melihat bakat anak. Kita menuntun kodrat anak. Yang ketiga adalah tidak lagi memfokuskan pada penilaian kognitif anak. Artinya hanya pemikirannya yang kita nilai, hanya nilai yang kita kejar yang berupa angka-angka. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana budi pekerti anak itu agar menjadi luhur. Yang ketiga adalah lebih memerdekakan anak dalam belajar. Artinya anak kita tuntun sesuai dengan kodrat dan bakat ia miliki. Jadi di dalamnya tidak boleh ada unsur paksa. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Yang kedua adalah membuat budaya belajar bersama murid sebagai wujud menghargai nilai-nilai budaya. Yang berikut adalah sebagai pendidik saya harus lebih amung lagi dalam menuntun segala kodrat yang ada pada siswa saya. Yang berikut adalah mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Misalnya kita bermain peran ya, saling tukar peran dalam permainan. Seperti saya seorang guru bahasa Indonesia, jadi ada sebuah materi misalnya drama, di situ ada namanya permainan peran. Yang berikut adalah menerapkan student center learning, artinya pembelajaran dipusatkan kepada murid. Sebagai kesimpulan mengenai refleksi pada kesempatan ini adalah kita sebagai seorang guru harus benar-benar menerapkan asas taman siswa seperti yang telah diamanahkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu kita bertindak tanpa ada paksaan dengan ikhlas hati menuntun sang anak bukan untuk meminta suatu imbalan, melainkan untuk menghamba kepada sang anak. Ingat kawan-kawan bahwa esensi dari pendidikan adalah nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan kita adalah memerdekakan murid kita sesuai dengan profil belajar Pancasila. Apa tujuannya? Agar siswa kita berbudi pekerti yang luhur dan bisa berdaya saing global. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.